MG ZS facelift. Jadi di tengah banyaknya gempuran segmen compact SUV ya, sebenarnya ada satu brand yang sedikit terlupakan, dan ini adalah MG. Kalau kita bicara yang terdahulunya nih, ini kan versi facelift ya. Kalau yang sebelumnya itu memang merek ini harus dilupakan gitu, karena itu mobil udah banyak jiplaknya, udah gitu rasanya nggak enak, dan tenaganya lemot, bensinnya juga lumayan boros. Nah yang sekarang MG benar-benar berbenah, jadi dia nggak cuma asal bawa nama Inggrisnya itu gitu ya, nggak cuma asal British kalau kata Jamrut, tapi benar-benar ngadirin sebuah sensasi mobil khas yang memang secara brand itu udah punya nama di Inggris. Kita bakal bahas seperti apa MG ZS yang facelift ini. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita bahas apa aja yang beda di bagian eksteriornya ya. Kalau misalnya sekilas, memang itu sama aja gitu. Tapi kalau kita bicara detail, gue ngeliat dia jauh lebih matang gitu ya dari segi desainnya. Memang masih mirip sama Mazda gitu. Tapi ini lebih oke. Pertama kita lihat bagian grillnya. Dia juga kerennya tuh, ini bukan chrome ya, jadi kayak aksen titanium kayak gitu. Logo MG-nya tetap ada dan ini besar banget, memang harus kelihatan. Terus di bagian lampunya juga dia sekarang udah full LED dan juga udah pakai proyektor. Di sini DRL-nya juga udah nyatu kayak gini, dan uniknya di sini ada kayak ada kristal-kristalnya. Gue nggak tahu ini berfungsi secara fungsi itu kepake apa enggak, tapi kalau dilihat sih memang jadi lebih keren lah gitu ya. Terus di bagian fog lamp-nya, kalau sebelumnya itu cuman lampu aja biasa, dia ada siripnya lagi di sini. Walaupun ini masih pakai halogen warna kuning, tapi untuk secara fungsi fog lamp memang harusnya warnanya kuning karena dia buat menembus kabut gitu ya. Nah ini bagian depannya. Kemudian di bagian samping nggak bakal banyak karena itu masih sama aja kayak yang versi sebelumnya, kecuali di bagian belakang ada sedikit ubahan juga kayak bagian depan. Ayo kita lihat belakangnya. Nah di bagian belakang kita juga bakal ngelihat lampu yang dia udah punya banyak aksen di sini ya. Jadi kalau misalnya nyala ini tuh cakep banget. Terus ini nggak pernah lupa ya, Breathe Dynamic. Ini memang dia harus banget Inggris pakai mobil ini ya. Di sini udah ada spoilernya juga yang baru, ada Hemon stop lamp-nya, shark fin antena, terus ada wiper, ada defogger, bahkan lengkap semua. Terus buat buka ini juga unik gitu ya bagasinya. Nah ini ruang bagasinya cukup rata, cukup landai, jadi gampang untuk ngakses ngangkat-ngangkat barang tuh jadi lebih gampang. Di bagian bawahnya ini ada ban serep yang ini space saver kayaknya ya. Cuman ya karena ini mobil nggak mahal-mahal banget, jadi ini masih manual. Terus ada tulisan ZS juga di sini, dan bagian bumpernya ini agak berubah dari yang versi sebelumnya. Sama kayak di depan, dia ada tarikan garis lagi di sini. Terus di sini ada lampu illuminator, ada 3 titik sensor parkir, dan juga ada kamera karena dia udah support kamera 360. Nah sebenarnya ini di bagian diffusernya ini bikin di belakangnya tuh jadi lebih atraktif, walaupun 2 lubang knalpotnya ini tuh palsu gitu ya. Knalpotnya tetap ada di sini, dan itu kelihatan banget kalau dari belakang gitu. Agak lucu, tapi setidaknya ya untuk dari segi desain itu jadi jauh lebih atraktif. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya juga. Ini masih mirip-mirip sama versi sebelumnya. Kita nyalain dulu biar nggak panas. Nah, begitu dinyalain ada lagu yang keren banget, tapi kita kecilin dulu biar nggak kena copyright ya. Jadi si MID-nya ini kalau nggak salah 7 inci, dia udah TFT, udah animasi segala macamnya juga keren banget, dan menu-menunya juga ini cukup lengkap. Si MID-nya itu selain tampilannya yang juga lebih atraktif, dia juga punya informasi yang jauh lebih lengkap yang gitu. Kita bisa mengakses banyak hal soal informasi mobil ini ada di MID ini. Setirnya udah dibalut kulit, tombol-tombolnya juga lengkap di kanan dan kiri gitu. Kalaupun ada yang aneh itu dia lampu sennya ini tuasnya ada di sebelah kiri, ini kayak mobil Eropa. Padahal Inggris sendiri kan dia setir kanan, harusnya sennya ada di sini gitu. Tapi nggak tahu lah, ini memang buat gaya-gayaan si MG aja. Kemudian ada sentuhnya, ini juga baru, dia bikin floating, ini 10 inci. Dan dia udah support Apple CarPlay juga, Android Auto, walaupun dia masih pakai kabel, tapi udah cukup lumayan. Kurangnya paling di kualitas audionya yang menurut gue kurang bold gitu ya, kurang tebel, jadi
ya kalau cuma untuk dengerin doang selama di dalam mobil sih masih oke, tapi kalau misalnya mentingin sebuah kualitas audio ini masih bisa ditingkatkan lagi. Terus panel AC-nya di sini juga sekarang udah baru nih, udah pencet-pencetan semua. Kalau sebelumnya tuh masih kayak knop-knop kompor gas kayak gitu ya. Di bawahnya ada 2 slot USB, terus juga ada tempat penyimpanan yang gue sih expect ini ada wireless charging, tapi belum ada di sini ya. Terus di sini ada buat stability control, buat hill desert assist sama kamera 360. Nah, di sininya sekarang juga dia udah nggak pakai tuas lagi, dia udah pakai rem parkir elektrik, sekaligus ada auto hold-nya. Ini ada 2 cup holder, terus di sini juga sekarang udah ada sandaran tangan. Dan yang bikin mobil ini menarik juga di bagian atasnya, dia tetap menawarkan panoramic sunroof yang menurut gue ini juga jadi salah satu gimmick di mobil-mobil yang ada di Indonesia lah ya. Terus di sini ada buat indikator seat belt. Nah, ini buat tombol-tombol buat buka tutup si ininya ya. Dan ini bisa dibuka, jadi bukan cuma ini doang. Oke. Kemudian untuk material juga ini cukup lumayan karena di bagian dashboardnya sini semuanya udah yang empuk-empuk gitu ya. Di sini juga udah dilapisin kulit warna coklat. Ini ada pegangan tangan buat penumpang depan. Begitu sekarang pengaturan joknya juga ini udah elektrik. Kalau yang di sini masih manual ya. Jadi lebih enak lah. Buat pengaturan spion ada di sini, pengaturan lampu juga ada di sini. Ini buat central lock-nya. Jadi kira-kira ya untuk ruang kabin sih kayak gini. Dan karena dia udah pengaturan juga elektrik, ini jadi lebih gampang kita untuk nyari posisi duduk yang cukup enak. Walaupun sayangnya ini setirnya juga dia cuma bisa tilt doang, dia belum bisa teleskopik. Ini kalau bisa teleskopik lagi, ini bakal jauh lebih enak dan jauh lebih gampang untuk nyari posisi duduk yang enak. Untuk visibilitas cukup oke lah ya, kanan kiri depan belakang agak sedikit sempit karena ada sandaran kepala, tapi masih cukup terkontrol lah gimana kondisi di belakang. Nah, kira-kira jeroan kabinnya kayak gini. Yang paling bikin gue penasaran adalah ya rasa berkendaranya kayak gimana gitu, karena kan yang di versi sebelumnya itu ini mobil tuh nggak enak banget gitu ya. Dia pakai mesin yang masih sama 1500 cc, tapi ya gitu dah. Nah, kita cobain yang sekarang ini improvementnya seperti apa. Yuk, langsung aja. Oke, sekarang kita bakal cobain gimana rasanya si MG ZS ini. Dan setelah gua pakai seminggu tuh, gua ternyata cukup terkejut gitu. Karena kalau kita bicara yang sebelumnya tuh, aduh ini mobil beneran gak enak banget gitu ya. Udah lemot, limbung gitu. Nah, gimana yang baru ini? Dia tetap pakai mesin yang sama, 1500 cc gitu ya. Cuma memang dia sekarang pakai transmisi yang baru 8 speed CVT, dan gue rasa ini yang bikin akselerasinya itu sekarang tuh jadi jauh lebih enak, jauh lebih agresif itu, jauh lebih fun. Beneran gue di luar ekspektasi gue banget gitu. Jadi ketika yang pakai adalah paling ini buat harian doang, ternyata enggak. Dan ini mobil tuh wah, jadi lebih enak lah gitu ya. Gue suka sama akselerasinya, gue suka sama respon CVT-nya. Ini bikin mobil tuh jadi benar tadi yang gue bilang, fun to drive gitu. Walaupun memang kompensasinya bahan bakar jadi agak lebih boros gitu ya. Kalau sebelumnya tuh bisa 112, 113 di dalam kota kombinasi gitu. Sekarang ya paling mentok nih gue di angka 9, 8, 9, 10 km per liter. Nggak jauh dari situ lah. Tapi dengan rasa berkendaranya, akselerasinya itu yang bikin akhirnya ya udahlah gitu, bensin sedikit boros mungkin nggak jadi masalah karena kita juga dapat kompensasi yang cukup baik gitu. Nah, terus gimana sih buat handlingnya? Nah, untuk handlingnya ini gue rasa sih masih mirip-mirip aja. Dia punya karakter bantingan suspensi yang lembut, empuk ya menurut gue. Itu enak buat kita lagi pelan, lagi di jalan-jalan yang kayak sekarang ada polisi tidur atau apa gitu ya. Tapi ketika lo di jalan tol lagi kenceng gitu, terus nyoba untuk melakukan manuver, itu memang agak lumayan ngeri-ngeri sedap gitu. Karena walaupun ini pakai rangka monokok, tapi limbungnya tuh masih tetap berasa gitu ya. Itu yang mungkin jadi satu kelemahan ketika dia pakai kecepatan tinggi. Tapi kalau lo pakainya di harian, di perkotaan,
suspensi yang ditawarin tuh beneran enak gitu. Itu dikombinasikan sama akselerasi yang sekarang jadi jauh lebih baik daripada model sebelumnya. Itu yang jadi nilai plusnya sih menurut gua. Oke, jadi setelah gua coba gitu ya, ini memang benar sih, kalau misalnya selama ini brand MG itu memang kayak terlupakan, dan yang di versi yang terbaru ini dia jadi kayak layak untuk lo pertimbangin lagi gitu ya, karena semakin banyak juga kan segmen compact SUV gitu, dan ini dengan semua ubahan-ubahan yang ditawarkan dengan semua fitur-fiturnya yang menurut gue cukup pas, apalagi harganya juga ini masih cukup terjangkau. Jadi yang tipe ini paling mahalnya itu di kisaran 350 jutaan, sementara yang versi murahnya kan ada 3 tipe ya, itu masih di bawah 300 juta, sekitar 280 atau 290 gue lupa. Tapi ya itu tadi, dengan semua pertimbangan harganya, terus performanya juga sekarang makin lebih oke gitu ya, harusnya sih memang brand MG sekarang makin layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kalian punya komen-komen, sampai di kolom komentar. Sekian dulu dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.